Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah mencurahkan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung kepada kita semua. Nikmat yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi, semuanya berasal darinya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat Islam yang senantiasa meneladani akhlak dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan kultum dengan tema yang sangat penting namun sering kita lalaikan, yaitu keutamaan dari bersyukur. Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-7, La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur atau ingkar, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini adalah janji sekaligus peringatan Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi siapa saja yang bersyukur dan ancaman azab bagi siapa yang kufur. Syukur adalah kunci keberkahan, sedangkan kufur adalah awal dari kerusakan hidup. Lalu, apa makna syukur yang sebenarnya? Syukur berasal dari kata syakara yang artinya memuji, mengakui, dan membalas kebaikan. Maka saat kita bersyukur kepada Allah, berarti kita, satu, mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah dari Allah. Dua, memuji dan memuliakan Allah atas nikmat itu. Tiga, menggunakan nikmat tersebut dalam jalan yang diridhoi oleh Allah. Syukur memiliki tiga bentuk utama. Yang pertama adalah syukur dengan hati, yaitu menyadari dan meyakini bahwa segala nikmat, baik kecil maupun besar, datangnya dari Allah semata. Yang kedua adalah syukur dengan lisan, yaitu mengucap alhamdulillah, memuji Allah dan tidak mudah mengeluh. Yang ketiga adalah syukur dengan perbuatan, yaitu menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan, seperti rezeki untuk sedekah, ilmu untuk mengajar, tenaga untuk menolong, dan waktu untuk beribadah. Hadirin sekalian, mari kita renungkan sejenak, nikmat Allah begitu luas dan tidak bisa dihitung. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kadang kita hanya merasa bersyukur saat mendapatkan sesuatu yang besar, seperti pekerjaan baru, kelulusan, atau kelahiran anak. Tetapi seringkali kita lupa bahwa bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, bisa melihat, mendengar, bernafas, dan tersenyum, semuanya adalah nikmat besar yang seharusnya disyukuri setiap hari. Ada sebuah kisah inspiratif dari zaman Nabi Daud. Diriwayatkan bahwa Nabi Daud pernah berkata dalam munajatnya, Ya Allah, bagaimana aku bisa bersyukur kepadamu, sedangkan setiap kali aku bersyukur, aku pun merupakan nikmat darimu yang harus kusyukuri kembali. Lalu Allah menjawab, Wahai Daud, katakan engkau benar-benar telah bersyukur kepadaku, karena engkau menyadari bahwa syukurmu itu juga diriku. Masya Allah, bahkan rasa syukur kita pun merupakan karunia dari Allah. Maka siapa yang menyadari hal ini, ia akan semakin rendah hati dan tidak sombong atas apa yang ia miliki. Jamaah sekalian, bersyukur bukan hanya untuk orang yang hidup dan kelimpahan. Justru, dalam kesempitan pun kita tetap harus bersyukur. Karena sesungguhnya bersyukur bukan tentang seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa sadar kita terhadap nikmat yang ada. Nabi Muhammad SAW, meskipun hidup dengan sederhana, adalah orang yang paling sering bersyukur. Dalam satu riwayat Aisyah RA
bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Mengapa engkau masih bersungguh-sungguh dalam ibadah hingga kakimu membengkak?" Maka Rasulullah menjawab, "Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Subhanallah, Rasulullah saja yang sudah dijamin surga masih ingin menjadi hamba yang bersyukur. Bagaimana dengan kita? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang yang bersyukur akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, tambahan nikmat, baik secara lahir maupun batin. Yang kedua, ketenangan hati, karena tidak banyak mengeluh dan merasa cukup. Ketiga adalah cinta Allah, karena Allah mencintai hamba-hambanya yang tahu berterima kasih. Sebaliknya, orang yang kufur nikmat akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah nikmat yang dicabut secara perlahan atau mendadak. 2, hidup yang sempit, selalu merasa kurang dan tidak puas. 3, azab Allah jika tidak segera bertaubat. Mari kita tutup dengan sebuah renungan. Bayangkan jika esok pagi hanya bangun dengan hal-hal yang kita syukuri hari ini. Apakah kita masih punya keluarga? Apakah kita masih punya penglihatan yang baik dan dapat mendengar? Apakah masih punya tempat tinggal dan makanan? Jika jawabannya belum tentu, maka hari ini adalah waktu terbaik untuk mulai bersyukur. Untuk penutup, mari kita biasakan untuk selalu bersyukur dalam setiap kondisi. Jangan hanya bersyukur saat senang, tapi juga saat susah. Karena bisa jadi kesusahan hari ini adalah jalan menuju nikmat yang lebih besar. Semoga kita semua termasuk dalam golongan hamba-hamba yang bersyukur, yang hidupnya penuh keberkahan dan dicintai oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan kata dari saya saat menyampaikan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.